Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini bang, inilah kesadaran murni seperti yang diajarkan filsuf dalam spiritual dan meditasi. Sebenarnya secara umum, kesadaran diri itu lawan kata dari mabok. Artinya orang mabok, dia nggak sadar sedang mengatakan atau melakukan apapun. Sebagaimana orang sholat juga nggak boleh dalam keadaan mabok atau nggak sadar nggak ngerti apa yang diucap. Seperti bunyi ayat di surah An-Nisa ayat 43. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jadi mabuk itu nggak mengerti dan menyadari apa yang diucapkan. Ayat ini mempertegas sekaligus menjadi introspeksi. Apakah lo sudah ngerti, memahami, dan menyadari apa yang lo baca dan ucapkan dalam salat lo? Ini gue kasih contoh lain ya, misal lo lagi mandi, lagi makan, lagi nyetir mobil atau lagi di motor, pikiran lo tuh jangan melayang kemana-mana. Kalau lo nggak sadari, nggak fokus sedang melakukan itu tuh artinya lo mabuk, lo nggak menyadari perbuatan dan ucapan yang sedang lo lakukan di saat itu. Ini misal lagi ya, saat ini lo kan lagi nonton video ini, coba lo sadar dan lo perhatiin pikiran lo. Saat lo nonton video ini aja pikiran lo, udah berapa kali pikiran lo itu melayang dan pergi bolak-balik dari apa yang lo tonton ini. Nah, pikiran yang lompat melayang kayak gitu, yang tanpa sadar, lo ulang-ulang terus setiap saat, itulah yang disebut lo nggak sadar diri, atau seperti yang Quran bilang, lo sedang mabuk, sehingga lo nggak menyadari apapun yang lo lakukan dan ucapkan saat ini. Terus apa akibat dari pikiran yang nggak sadar gitu? Dampak dari ketakmampuan lo mengendalikan pikiran seperti ini, udah pasti lo nggak fokus atau disebut juga lalai. Dan apa kerugiannya kalau lo nggak fokus dan lalai? Lo jadi nggak akan efektif dan efisien dalam melakukan segala sesuatu. Itulah juga mengapa Al-Quran bilang, lo nggak bisa sholat khusyuk. Itu akibat dari pikiran lo lalai dari perilaku sholat. Dan yang berbahaya, ketika pikiran lo lalai dalam membawa kendaraan, pikiran melayang kemana-mana, apa kira-kira yang bisa saja terjadi? Jadi simpelnya, sadarilah apapun yang lo lakukan di detik ini, di saat ini dan sekarang. So, berusahalah terus mengontrol pikiran lo, agar bisa tetap fokus dengan apapun yang lo lakukan, sehingga pikiran lo nggak kebawa terus oleh emosi yang lompat-lompat. Itu juga yang disebut khusyuk dalam sholat. Artinya lo nggak berpikir apapun selain lo sadari, diri lo lagi digerakkan sedang sholat, lagi berdirikan, dirukukan, lagi disujudkan. Itulah hakikat sholat sejati. Bukanlah diri lo yang melakukan. Gitu aja dulu ya. Next insya Allah gue lanjut pakai ayat Al-Quran lain yang lebih rinci. Silakan lo klik di bawah tanda panah merah ini. Assalamualaikum bima sabartum.